Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan coba jelaskan mengenai tugas akhir mengembangkan aplikasi berbasis jaringan. Saya akan jelaskan dari awal sampai selesai, dan nanti mahasiswa mengikuti step by step yang saya jelaskan lewat video ini sebagai tugas akhirnya. Untuk langkah pertama ini kita perlu menyiapkan dua file utama, yaitu yang pertama adalah master instalasi MikroTik dan yang kedua MikroTik Router OS API. Ya, jadi sekali lagi yang perlu disiapkan adalah master instalasi MikroTik dan MikroTik OS API. Jadi di sini saya sudah siapkan dua file, yaitu MikroTik OS dan Router OS API. Nanti kedua file ini yang akan kita gunakan untuk praktikum. Step 1, kita harus install dulu MikroTiknya di VirtualBox. Jadi silahkan membuka VirtualBox, kemudian buat instalasi baru, klik new ya. Anggap saja namanya adalah tugas akhir ya. Kemudian tipenya adalah order, kemudian versionnya adalah order juga. Nah, tinggal di next ya. Memorinya buat 256 MB, kemudian harddisknya kita buat baru, virtual harddisk. Ini tinggal di next saja, gunakan dinamik ya. Harddisk yang kita pakai nanti adalah 2 GB kalau sudah di create. Nah, jadi nanti akan ada virtual mesin baru, virtual komputer yang akan kita install MikroTik nanti. Sebelum menginstalasi, klik dulu setting. Klik setting, kemudian di bagian network ada dua network yang akan kita gunakan. Untuk praktik kali ini ada dua network yang kita gunakan ya sebagai bahan praktikum minimal. Yang pertama adalah adapter 1 di enable, modenya adalah bridge terkait dengan wireless. Nanti silakan pilih nama wirelessnya masing-masing. Terus yang kedua adalah adapter yang kedua, kita enable juga, modenya adalah host only adapter. Kemudian silahkan hubungkan ke salah satu host only. Contohnya di sini saya pilih yang keempat. Nah, jadi ada dua yang dihidupkan ya, di enable kedua-duanya. Setelah itu baru kita masukkan CD-ROM-nya di bagian empty, kemudian cari file master dari MikroTik yang sudah kita siapkan tadi ya. Saya sudah masukkan di dalam folder pendukung ya, di sini kita install. Saya sarankan untuk menginstal versi 6.41 ke bawah. Kalau versi terbaru itu tidak support nanti untuk MikroTik API-nya. Ini kita open. Kalau sudah lalu di OK. Tinggal di start. Ya. Nanti proses instalasinya akan muncul seperti ini. Di sini tekan A untuk memilih mencentang semua, lalu tekan I untuk proses instalasi. Di sini kita ditanya apakah kita ingin menggunakan konfigurasi lama, pilih no. Apakah ingin melanjutkan? Ya. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Mungkin sekitar 2 menit proses instalasinya. Ini pertama proses formatting harddisk, lalu proses install. Nah, pada saat proses instalasi ini nanti akan muncul proses selesai seperti ini. Tekan enter untuk restart. Jangan langsung ditekan enter, keluarkan dulu CD-ROM-nya ya, keluarkan dulu CD-ROM-nya di remove. Klik kanan di simbol CD, kemudian di remove ya. Klik force unmount,
ya, baru di enter. Ya. Baru di enter sampai muncul logo Mikrotiknya. Oke, di sini sudah muncul Mikrotik login, berarti kita sudah berhasil menginstal Mikrotik. Untuk memastikan kita sudah berhasil dan mengkonfigurasi Mikrotik, silakan buka menggunakan Winbox ya. Pastikan kita terkoneksi yang ini, yang IP-nya 00, ini adalah Mikrotik kita. Ya, di-connect. Ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk IP address-nya ya, di sini masih kosong. Ya. Ini masih kosong. Pertama, tambahkan dulu IP address untuk Ether 2. Untuk Ether 2, misalnya kita gunakan IP 10 atau 12 ya, .12.12.0.1. Sekali lagi, untuk Ether 2 IP-nya adalah 12.12.0.1. Jangan lupa tambahkan kelebihan 12-nya ya. Tambahkan subnet max-nya 24. Kalau sudah, apply, kemudian OK. Nah, langkah kedua, untuk Ether 1-nya kita akan mengkonfigurasi sebagai DHCP client biar mendapatkan IP otomatis dari wireless atau access point sebagai koneksi dari wireless kita. Pilih menu IP, kemudian DHCP client, kemudian klik tanda plus, kemudian pilih Ether 1 di sini, lalu apply dan OK. Tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah berhasil, statusnya bound ya di sini, maka secara otomatis kita juga akan mendapatkan IP ya melalui Ether 1. IP-nya adalah 10.10.1.231. Oke, dengan cara sederhana ini kita sudah berhasil terhubung ke internet. Nah, coba aja kita ping ke Google 8888 ya. Nah, kemudian enter ya. Ya. Tunggu beberapa saat, maka dia akan replay. Nah, terkadang sedikit dia time out, ada replay lagi, time out lagi, replay lagi. Nah, ini berarti sedang proses koneksi. Tunggu aja beberapa saat sampai muncul replay. Kalau sudah muncul replay seperti ini, size sama TTL-nya muncul, berarti Mikrotik kita sudah terkoneksi internet. Oke, itu langkah pertama atau step pertama dari tugas akhir ini. Jika sudah berhasil di step yang pertama, lanjutkan ke step kedua, yaitu membuat form login. Nah, untuk step kedua ini kita butuh SAM. Pastikan ya di drive C-nya sudah terinstall SAM. Nah, ini XAMPP ya. Dan pastikan buka SAM control-nya, SAM control. Pastikan untuk Apache ya dan MySQL-nya dalam posisi running. Ya, kalau belum install SAM, silahkan diinstal SAM-nya. Jadi pastikan SAM-nya baik Apache maupun MySQL running. Sebenarnya Apache aja cukup, MySQL tidak dibutuhkan. Tapi dua-duanya dihidupkan, tidak masalah. Jika sudah running kedua-duanya, buat folder baru di folder htdoc, SAM htdocs. Buat folder baru dengan nama tugas akhir, tugas min akhir. Nah, seperti ini, tugas akhir. Kemudian di dalam folder tugas akhir ini, copy
router OS API-nya, tadi saya sudah menyiapkan router OS API. Nah, ini router OS API-nya kita copy, kemudian dipaste di folder sum htdocs tugas akhir. Nah, tugas akhir seperti ini. Sehingga kalau kita akses menggunakan browser, misalnya localhost garing tugas min akhir, enter, akan menampilkan file router OS tadi yang kita copy tadi, ya ini router OS api.php. Nah, oke, jika sudah diatur router OS API-nya, sekarang kita buat form login-nya. Namun sebelum membuat form login, ya, pastikan mikrotik kita bisa kita ping. Ya. Mikrotik yang Ether 2, yang ini tadi Ether 2, ya, yang 12.12.01 ini bisa kita ping. Ping lewat CMD, command prompt CMD. Ya, ini CMD Windows, kita ping ke IP Ether 2 12.12, ping 12.12.0.1. Nah, di sini sudah replay. Ya, replay 12.12.0.1. Ini di sini sudah replay, artinya kita sudah terhubung ke jaringan mikrotik kita. Atau bisa juga kita ping ke IP Ether satunya, yaitu 10.10.1.231. Nah, ini 10.10.1.231. Pastikan dia replay juga. Oke, kalau sudah replay berarti mikrotik kita sudah bisa akses melalui luar jaringan. Nah, untuk membuat form login, silahkan buka Notepad++. Ya, seperti ini, buka Notepad++. Jadi saya akan buat aplikasi yang sederhana, ya, menggunakan tabel. Kecil, sederhana aja kita buat, ya. Kemudian kita akhiri tabelnya. Kemudian kita buatkan TR, ya, untuk kolom TH call span 2, ya, form login TH, lalu kita tutup TR-nya. Nah, kemudian di baris yang kedua kita akan masukkan username-nya apa, ya. Kita tutup TD-nya. Kemudian untuk form inputnya saya taruh di bawahnya. Input tipe teks, ya, name sama dengan user. Ini nanti sebagai usernya. Oke, sudah. Kita tutup TD-nya. Sorry, di sini ada TD, ya, TD. Kemudian kita tutup TD-nya. Kemudian kita tutup TR-nya. Kita buat lagi yang sama, di copy aja. Tapi kalau ini untuk password, ya. Untuk password, tipenya adalah password, name-nya password.
Selain itu, kita juga butuh tombol login. Nah, buton name sama dengan login, value login, ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian nanti tabel ini akan diproses form sama dengan method post, ya, action sama dengan login.php. Jadi proses login nanti akan dikelola atau diakses oleh file login.php. Nah, kalau sudah ini disimpan, ya, saya perbesar, nah, biar kelihatan. Disimpan, simpan di dalam drive C, ya, folder sum htdoc, kemudian folder tugas akhir, kasih nama index.php, lalu disimpan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lalu tes hasilnya. Nah, ini localhost garing tugas akhir, kita refresh saja, klik kanan kemudian reload. Hasilnya akan ada form login seperti ini. Nah, form login, username, password. Nah, ini tombol loginnya belum muncul. Tipenya buton, ya, kemudian submit di sini. Oh, sorry, dia benar tadi button, ya, kebalik. Tipenya yang submit. Oke, disimpan. Kalau sudah, hasilnya seperti ini. Di sini harus ditambahkan, saya perkecil, ya, login, belum ditutup. Nah, seperti ini. Buton. Nah, sehingga hasilnya adalah, nah, ini. Jadi saat klik login, nanti dia akan diproses oleh file login.php. Ya, jadi pada saat klik login, dia akan diproses oleh file login.php. Nah, ini baru kita buat tombol form loginnya, ya. Untuk dia berada di tengah-tengah, kita bisa tambahkan di sini allegiance sama dengan center. Style, ya, margin top biar sedikit ke bawah, ya, 50 pixel. Nah, simpan lalu di refresh, reload. Nah, dia di sini di tengah-tengah sedikit. Oke, setelah kita buat form login, sekarang kita buatkan koneksi, buat file baru, ya. Di sini kita akan masukkan script PHP, ya, lalu disimpan, ya. Simpan dengan nama login.php. Koneksi.php. Jadi di sini kita akan membuat file koneksi untuk terhubung ke Mikrotik. Untuk terhubung ke Mikrotik, kita butuh memanggil include, ya. Apa yang dipanggil? File router os api.php. Jadi kita akan memanggil file router os api yang ini. Nah, pastikan namanya sama persis, ya, router os api.php seperti ini. Setelah itu kita buatkan koneksi, ya, new router os
API ya, seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan IP address ya. Untuk IP address ini kita harus menulis IP address dari mikrotik kita. Berapa IP addressnya? Bisa salah satu, bisa 12.12.0.1 atau 10.10.1.231. Misalnya kita gunakan yang 12.12.0.1. Jadi IP yang mikrotik kita adalah 12.12.0.1. Kemudian user yang kita pakai untuk login ke mikrotik. Usernya ini nanti ya diambil dari form input di sini, user dan passwordnya. Jadi user dan password akan kita masukkan di sini, admin sama passwordnya apa. Jadi yang kita butuhkan di koneksi hanya router OS API, kemudian kita buatkan objek API dan IP address. Nah, jika sudah, sekarang kita buat file untuk login.php, buat file baru lagi ya. Nah, simpan dengan nama login.php. Jadi kita buat file baru lagi dengan nama login.php. Di sini kita harus panggil file koneksi.php. Jadi kita panggil file koneksi.php yang ada di sini tadi. Nah, ini file koneksi yang lama ya. Koneksi yang ini tadi kita panggil ya, koneksi.php. Setelah itu baru kita tangkap ya usernya apa. Jadi usernya berasal dari form input yang ini ya. User variable post user, sedangkan passwordnya diambil dari variable post password. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan koneksi API connect ya, menggunakan IP address yang sudah ada di file koneksi ya, di sini IP address ini, kemudian menggunakan user yang kita buat di sini ya, dan menggunakan password yang sudah kita buat di sini. Passwordnya apa? Nah, tutup. Jika berhasil, kita buatkan LC-nya di bawah. Jika berhasil terkoneksi, ya, maka dia akan echo script, ya, mengeluarkan pesan login berhasil. Setelah itu kita akan dibawa ke window.location sama dengan file home.php. Jika dia gagal, ya, copy aja di bawahnya. Jika dia gagal, maka login gagal. Kita akan dibawa kembali ke file index.php. Nah, selain itu, selain muncul pesan proses login berhasil, kita juga akan menyimpan sebagai session user dan passwordnya. Jadi di sini session start, kemudian di sini kita simpan usernya sama dengan variable user, dan passwordnya juga kita simpan session password
sama dengan variable password. Ya. Simpan. Nah, jadi di sini logikanya adalah kita akan mencoba login menggunakan IP address yang ada di file koneksi di sini. Kemudian menggunakan user, di mana usernya diambil dari file user yang ada di sini di file index. Begitu juga dengan passwordnya. Jika dia berhasil terkoneksi, maka akan muncul pesan login berhasil. Kalau tidak, akan muncul pesan login gagal. Kalau berhasil, kita akan diarahkan ke file home.php. Kalau gagal, kita akan diarahkan ke file index.php. Jadi kalau dia berhasil login, dia akan menuju ke home.php. Kita butuh file baru. Buat file baru. Ini akan berisi ya, halaman admin. Berisi, anggap saja beberapa menu. Ada menu home, kemudian ada menu user, ada menu logout. Kemudian di sini akan buat garis bawah. Saat mengklik home, dia akan memanggil file home.php. Saat mengklik data user, dia akan tetap memanggil file home.php, tapi akan menambahkan halaman apa yang akan muncul, yaitu halaman user. Sedangkan pada saat kita logout, kita copy aja caranya. Dia akan memanggil file logout.php. Simpan dengan nama home.php. Jadi di sini saat berhasil login nanti akan muncul halaman admin di mana ada menu home, ada menu user, dan ada menu logout. Di sini kita buatkan variabel halaman sama dengan variabel get hal. Jika file access jika filenya ada, maka dia akan menginclude file halaman.php. Kalau tidak ada, akan memunculkan echo dr, kemudian username sama dengan variabel session
user. Oke, ini aja dulu. Nah, jadi nanti kalau berhasil login akan menuju ke halaman admin. Nah, kita coba dulu. Kita reload ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan usernya admin, passwordnya kosong. Nah, passwordnya sembarangan dulu. Begitu kita klik login, ya. Tunggu beberapa saat. Oke, kalau dia muncul login gagal karena user dan passwordnya salah, kita coba login menggunakan user yang benar, usernya admin, passwordnya kosong, lalu klik login. Jika masih gagal seperti ini, coba ganti IP address-nya. IP address-nya di bagian file koneksi. Ganti 12.12.01 ini dengan IP address Ether 1, yaitu 10.10.1.231. Jadi kita ganti menjadi 10.10.1.231. Kemudian disimpan ya. Kemudian tes lagi, refresh dulu. Nah, kalau sudah, masukkan usernya admin, passwordnya kosong. Klik login. Ya, nanti akan muncul login berhasil. Begitu muncul login berhasil, kemudian kita klik OK, maka kita akan diarahkan ke halaman home.php. Nah, di halaman home.php ini akan muncul seperti ini. Ada menu home, menu user, dan menu logout. Di sini ada kesalahan baris ke-8, bisa diperbaiki. Ini, oh ya, ini ditutup dulu H1-nya, ya. Oke, kita tambahkan error reporting ya, 0 ya. Kemudian session start. Nah, simpan lalu kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah. Oke, di sini seharusnya ada muncul username-nya. Coba kita cek codingnya dulu. Oh ya, di sini kurang huruf S ya. File exist. Kalau tidak muncul username. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini username-nya adalah admin. Atau bisa juga dengan diganti dengan selamat datang admin gitu. Simpan, jangan lupa disimpan, lalu kita refresh. Nah, selamat datang admin. Bisa juga ditambahkan huruf tebal ya, di sini bold, kita tutup boldnya, simpan, lalu di refresh di sini. Nah, salah klik. Nah, oh sorry, selamat datang admin, ini kurang BR-nya. Refresh. Nah, ini selamat datang admin. Oke, di sini ada beberapa menu, home, user, dan logout. Nah, nanti saat kita klik logout, ya, dia akan menuju ke file halaman login. Nah, jadi kita butuh satu file lagi dengan nama logout. Buat file baru, ya, yang berisi file PHP, session start ya. Kita akan hapus sessionnya. Setelah itu baru header ya,
location index.php ya, simpan dengan nama logout.php. Nah, seperti ini. Header ya, semoga tidak salah. Nah, jadi nanti saat kita klik logout, dia akan langsung menuju halaman login. Kita coba, usernya admin, passwordnya kosong, klik login. Tunggu beberapa saat sampai muncul proses login berhasil. Klik OK, akan menuju ke halaman admin. Klik logout, dia akan menuju ke halaman index. Oke, sampai di sini dulu untuk video tugas akhir ini. Masih di step kedua. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan tentang step ketiga, bagaimana membuat create, read, update, dan delete. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu kembali di video berikutnya.